Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rajin sholat tetap miskin, tapi yang sering maksiat dan tidak sholat lebih kaya. Apakah Allah salah memberi? Kemudian ada yang tekun melakukan wirid ataupun membaca doa tertentu, bahkan mendawamkan Asmaul Husna. Misalnya Al-Wahhab, yang maha pemberi rezeki dan mencukupi seluruh makhluknya. Pada makna sifat Al-Wahhab terdapat penekanan dalam sisi jaminan rezeki, banyak ataupun sedikit. Allah juga Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki, yang mengandung maksud bahwa Allah berulang-ulang dan banyak sekali memberi rezeki kepada semua makhluknya. Tetapi nyatanya penghidupannya tidak ada perubahan, masih dalam kekurangan. Begitu juga dengan orang-orang yang selalu melaksanakan sholat duha tetapi hidupnya masih juga belum berkecukupan. Padahal dia juga sudah melakukan sholat duha berkali-kali, lengkap dengan doanya juga. Namun bagaimana kita menyikapi persoalan ini? Selama ini kita salah mengartikan makna daripada rezeki. Anggapan kita bahwa rezeki itu semata-mata berupa kekayaan, perhiasan, dan lain-lain. Kadang-kadang Allah memberi kekayaan kepada manusia beserta kesenangannya, akan tetapi Allah tidak memberi taufik dan hidayahnya. Sebaliknya, terkadang Allah tidak memberi anugerah kekayaan dunia, akan tetapi menganugerahkan rahmat dan hidayahnya. Allah menahan rezeki manusia, ada kalanya untuk memberi kesempatan baginya mencari taat dan menghindarkannya dari maksiat, atau memberinya kekayaan tapi tidak memberinya ketaatan dan kesalehan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kamu kelapangan agar kamu tidak selalu dalam kesempitan. Allah memberi kesempitan kepadamu agar kamu tidak hanyut di waktu lapang. Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan kamu dari kedua-duanya agar kamu tidak menggantungkan diri kecuali kepada Allah semata. Rezeki itu memiliki bermacam-macam bentuk: rezeki kekayaan ataupun materi, rezeki waktu, rezeki kesehatan, rezeki keluarga yang menyenangkan dan harmonis, rezeki kebebasan, rezeki bakat pada bidang tertentu, rezeki kepandaian. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk rezeki dalam hidup. Dan masih banyak ragam lainnya yang terlalu luas untuk didefinisikan tentang masalah apa itu rezeki. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada makhluk yang memintanya. Artinya rezeki tidak akan hilang. Rezeki hanya akan berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Di lingkungan sekitar kita, entah itu teman ataupun saudara yang jarang sholat, apalagi zikir setelah sholat, dan tanpa amalan-amalan tertentu, bisa kaya raya dan makmur hidupnya. Malah yang sering sholat dan zikir hidupnya biasa-biasa saja. Jika kamu melihat fenomena semacam itu, maka ketahuilah bahwa itu semua adalah istidraj. Bisa jadi apa yang mendapatkan limpahan rezeki, namun ia adalah orang yang gemar maksiat. Ia tempuh jalan kesyirikan lewat ritual pesugihan misalnya, dan benar ia cepat kaya. Ketahuilah bahwa mendapatkan limpahan kekayaan seperti itu bukanlah suatu tanda kemuliaan, namun itu adalah istidraj. Istidraj artinya suatu jebakan berupa kelapangan rezeki, padahal yang diberi dalam keadaan terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, artinya jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 44. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa ketika mereka meninggalkan peringatan yang diberikan kepada mereka, tidak mau mengindahkan peringatan tersebut,
Allah buka pada mereka segala pintu nikmat sebagai bentuk istidraj kepada mereka, sampai mereka berbangga akan hal itu dengan sombongnya. Kemudian kami siksa mereka dengan tiba-tiba, lantas mereka pun terdiam dari segala kebaikan. Syekh As-Sa'di menyatakan bahwa ketika mereka melupakan peringatan Allah yang diberikan kepada mereka, maka dibukakanlah berbagai pintu dunia dan kelezatannya. Mereka pun lalai sampai mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka. Akhirnya Allah menyiksa mereka dengan tiba-tiba. Mereka pun berputus asa dari berbagai kebaikan. Seperti itu lebih berat siksanya. Mereka terbuai, lalai, dan tenang dengan keadaan dunia mereka. Namun itu sebenarnya lebih berat hukumannya dan jadi musibah yang besar. Kelancaran rezeki bukanlah standar sayangnya Allah kepada seseorang. Boleh jadi kelapangan hidup itu bentuk azab yang tidak disadari. Untuk apa banyak harta tapi batin merana? Ancaman azab akhirat tidak dipedulikan. Kalaulah standar sayangnya Allah itu dengan kemewahan hidup dunia, karunlah orang yang paling disayangi Allah, tapi akhirnya ia binasa di telan bumi. Juga sebaliknya, jangan mengira orang yang banyak ujian dan cobaan dalam hidup tanda ia dimurkai oleh Allah. Boleh jadi itu adalah musibah untuk menghapuskan dosa dan meninggikan derajatnya di surga nanti. Sebagai penutup, hendaknya perlu diingat bahwa kita tidak boleh melakukan ibadah apapun, misalnya salat duha dengan niat agar mendapatkan banyak rezeki. Salat duha tetap diniatkan untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, sesuai anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa setelah sholat itulah yang kita niatkan untuk memohon kelancaran rezeki yang halal, berlimpah dan barokah. Mudah-mudahan dari video singkat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan juga hikmah yang luar biasa, dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.